Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Tali Kata Podcast. Hari ini saya Arianto bersama Mas Arif ya. Kita akan saling berbagi informasi ya Mas ya, terkait dengan bagaimana sih kita itu cara mudahnya pembiayaannya terkait dengan pergi haji, pergi umroh seperti itu. Nah, hari ini kita akan memperbincangkan itu ya Mas Arif ya. Mas Arif kebetulan kan sebagai pegawai Pegadaian Syariah dan kebetulan memiliki produk Harum Haji ya Mas Arif ya. Kemudian Harum Safar. Nah, mungkin Mas Arif bisa menjelaskan ini apa sih Harum Haji ini dan apa itu Mas Harum Safar. Monggo Mas Arif silakan. Baik, terima kasih Pak Ari dan juga sahabat Tali Kata Podcast. Jadi dari layanan Pegadaian Syariah juga mengembangkan produknya, salah satu untuk melayani masyarakat dan umat terutama. Jadi kita mengeluarkan produk Harum Haji. Jadi tadi waktu yang di session yang awal sedikit saya singgung, Harum Haji ini adalah produk layanan pembiayaan untuk porsi haji. Seperti kita ketahui untuk daftar antrian untuk haji kan ini cukup lama Pak. Betul. Tadi juga kita diskusi itu untuk antrian di Bali itu 20 sampai 25 tahun untuk antrian. Nah oleh karena itu sedari kita menunggu untuk mempersiapkan mental juga, alangkah bijaknya untuk mensegerakan untuk mendaftar haji. Nah ketika dana kita gunakan untuk yang lain, Pegadaian siap memfasilitasi dengan skema pembiayaan namanya Harum Haji, dengan syaratnya kita menitipkan jaminan atau marhum B sebesar 3,5 gram logam mulia atau setara kurang lebih 5 gram untuk perhiasan. Nah sebagai titipan itu tadi Pegadaian memberikan pembiayaan untuk nanti didaftarkan ke Kemenak sebagai porsi haji. Nah, sambil menunggu itu tadi juga tadi yang kita singgung mengenai emas tadi untuk mempersiapkan lagi 20 tahun kemudian. Nah, itu nanti masyarakat atau nasabah bisa sambil menabung untuk nanti pada saat pelunasan atau persiapan haji tadi. Karena nanti jangan salah 25 juta itu hanya porsi Pak ya. Untuk ongkos naik haji itu nanti biasanya dari Kemenak akan mengeluarkan sama pemerintah lewat DPR itu akan memutuskan untuk ongkos naik haji tiap tahunnya. Untuk tahun kemarin kan kurang lebih sekitar 56 juta ini untuk total dari sisa pelunasannya, jadi tinggal dilunasi sisanya seperti itu. Artinya di momen Ramadan ini ya, untuk meningkatkan keimanan kita ini ya. Betul sekali Pak. Apalagi kita punya rukun Islam ada 5 ini. Syahadat sudah. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji yang belum mungkin ya. Haji belum. Nah ini mumpung ada pembiayaan dari Pegadaian yang cukup mudah mungkin ya. Syarat ketentuannya Mas ya. Tadi disampaikan Mas Arif ada yang harus dipersiapkan apa? Emas Mas Arif ya? Betul. Emas sudah punya ini Mas Arif. Terus, ini kalau anak ini usianya masih kecil ini. Ya. Nah ini gimana caranya ini? Jadi tadi saya singgung di momen Ramadan ini Pak ya. Jadi saya mengingatkan juga sama sahabat Tali Kata Podcast kan, bahwasanya kan kita ini kan insan istilahnya ya, manusia ini kan hanya tinggal menunggu 3 panggilan. Saya sebagai satu ya. Panggilan ya itu ketika ada kumandang azan, hayya sholat, kita untuk segera mensegerakan untuk ibadah sholat ya, kalau lebih utama berjamaah. Nah kemudian panggilan haji yang tadi difasilitasi Pegadaian untuk memudahkan dan mempercepat. Baru panggilan pada saat nanti kita menjelang tutup usia. Jadi sedari mungkin sembari kita ini menunggu tinggal panggilan ini, apakah kita akan terus menunda sedangkan nomor antrian ini akan terus panjang. Nah, makanya tadi saya kaitkan sama tadi untuk anak kita salah satu investasi yang paling bagus itu adalah
ya kita menciptakan anak yang soleh, betul Pak ya? Betul, anak betul, soleh lah. betul. Salah satu wujud kita adalah mempersiapkan anak-anak kita untuk kita daftarkan haji, sedini mungkin. Supaya kita tadi ya, Islamnya itu ya. Karena gini, tadi menyinggung nomor antrian, terutama di Bali sampai 20-25 tahun lagi. Pas pada saat umur 12-15 kita daftarkan, kita hitung 20-25 tahun itu masa-masa prime fisik masih untuk ibadah saat itu. Ya. Nah, kalau kita daftar di usia 50, mohon maaf ya nanti untuk daftarnya nomor antrian reguler 20 tahun lagi, ya alhamdulillah kalau masih dicukupkan usia Pak ya. Nah, artinya usia juga kemampuan fisik. Memang itu dah ibadah haji kan rukun Islam yang kelima bagi yang mampu. Salah satunya finansial dan fisik. Fisiknya juga itu sudah loyo kalau udah ini dan juga tadi yang finansial tadi mampu, sebenarnya kan Allah Subhanahu wa taala tuh bukan memanggil orang yang mampu, Pak, tetapi memampukan orang yang terpanggil. Memampukan yang terpanggil ini jadi artinya menguatkan azam, niat dulu. Niat dulu. Artinya kita ibadah ataupun kita istilahnya silaturahmi atau ke rumah Baitullah itu sesuatu ya pasti akan terunyah lah, setiap seorang hamba Allah atau yang muslim pasti akan mengharapkan seperti itu. Nah, tetapi memang hanya orang-orang yang terpanggil saja, Pak. Saja, betul. Buktinya mohon maaf ya, yang orang-orang yang kaya pun belum tentu ya betul. Bisa menyempurnakan bisa ke Baitullah. Nah, makanya dari itu tidak ada kata si kaya si miskin. Bahkan di cerita-cerita yang orang mau berangkat haji, Pak tukang beca, orang jualan tahu, orang jualan sayuran berangkat haji. Ya, kenapa dia? Karena dia punya niat. Nah, tapi uangnya gimana ya? Gampang, lewat pegadaian aja. Yang solusinya membantu untuk menyiapkan porsi tadi. Nanti bisa disetor tiap bulan sedikit-sedikit ke pegadaian. Jadi istilahnya niat, rencana dan daftar haji sudah. Nanti masalah urusan ini setoran gampang kan, kita dimudahkan kan, seperti itu. Betul. Artinya ini kalau kita ilustrasikan dengan sekolah, ya kan, niatnya menyekolahkan anak, betul. Tapi kalau tidak didaftarkan, ya tidak menjadi murid ya. Jadi murid sekali. Sekolah itu seperti itu ya Mas Arif. Ya kan memang innamal a'malu binniyati, dan sesuatu untuk memulai ke sana kan harus dimulai, Pak. Dan satu tadi daftar dulu. Gitu. Daftar dulu. Iya. Kadang kan gini, mohon maaf kalau saya berdiskusi atau saya mendengar saya belum ada panggilan, belum ada karena masih mungkin banyak ya maksiat atau kesibukan dan sebagainya, jadi dia merasa kayak belum mantap kan gitu. Nah, seiring waktu kita tata hati kita. Tetapi secara tadi karena nunggu antrian cukup lama, dipersiapkanlah itu dari sekarang gitu. Nah, itu dah daftar dulu. Kalau uangnya belum ada, lewat pegadaian arum haji seperti itu. Yang penting niat, kemudian daftar, dapat porsi ya. Betul. Mau berangkatnya kapan, lillahi ta'ala lah. Lillahi ta'ala. Yang penting udah dapat porsi, tinggal nunggu sambil mempersiapkan diri mungkin ya. Mental. Ya, gitu, belajar agama mungkin ya. Seperti itu Mas Arif ya. Betul sekali. Nah, menarik lagi dan Mas Arif terkait dengan emas ini Mas Arif. Tadi ada secara fisik yang harus kita serahkan ke pegadaian sebagai agunan. Nah, ini kalau misalnya saya nggak punya emas, tapi saya punya uang saja Mas Arif. Nah, gimana itu solusinya Mas Arif? Jadi memang kita akad arahan atau titip, memang kita harus ada sejumlah barang jaminan atau marhum bih yang kita titipkan. Ya kalau memang kita punya uang, nanti kita belikan emas. Kita bantu tadi lewat pegadaian, bisa juga lewat tabungan emas kan juga. Jadi uangnya itu kita belikan emas dalam bentuk tabungan emas digital atau dalam bentuk fisik. Nanti sejumlah tadi 3,5 gram tadi, baru itu sebagai pengikat. Karena kita pakai akad rahan, jadi harus ada barang yang untuk dijaminkan. Seperti itu, Pak. Jadi memang akadnya harus ada emas sebagai agunan atau sebagai jaminan, baik itu dalam bentuk fisik perhiasan maupun dalam bentuk mungkin tabungan emas seperti itu Mas Arif. Karena sebenarnya tabungan emas itu kan ada emasnya ya. Betul ya, itu dari pegadaian itu sudah ada emasnya di brankas kantor pusat itu.
Ya, untuk syarat yang tadi saya sambungkan lagi, untuk syarat Arum Haji itu tadi kan usia kalau daftar di Kemenak itu kan 12 tahun memang sudah bisa, tetapi tapi misalnya nanti punya anak itu tadi bisa didaftarkan sebagai orang tua. Nah, seperti itu. Wali seperti wali. Ya, betul. Kemudian ini yang paling penting KTP, Bapak. KTP. Nah, untuk KTP itu sementara memang dari kebijakan Kemenak itu kan sesuai dengan domisili, sesuai dengan identitas KTP, mohon maaf. Jadi ketika KTP masih KTP Jawa, misalnya KTP Banyuwangi, ya mohon maaf untuk didaftarkan di Kemenak Banyuwangi lewat Pegadaian yang ada di Banyuwangi. Seperti itu. Karena memang kita masih kebijakan Kemenak itu masih mengikuti sesuai dengan KTP-nya. Tapi kalau jadi misalnya untuk Denpasar atau Bali ya istilahnya kita misalnya yang Pegadaian Syariah yang ada di Bali ya hanya bisa yang beridentitas KTP Bali untuk kita bantu untuk ini pendaftaran. Artinya walaupun misalnya tinggalnya di Denpasar tapi KTP-nya KTP Banyuwangi tidak bisa didaftarkan di Kemenak Denpasar. Ya, jadi harus ke Kemenak Banyuwangi. Nanti dah kalau memang diminta untuk diperlukan kita kontak Pegadaian Banyuwangi. Di sana kan ada layanan channeling syariah untuk dibantu untuk didaftarkan. Kita kan sudah ini tersebar luas kan Pegadaian, kan ada Pegadaian di Banyuwangi. Nah, terkait pembiayaan nggak usah khawatir, nanti langsung kita mandatkan teman-teman kita yang di Banyuwangi. Nah, ya, berarti solusi yang terbaik ini dari Pegadaian. Walaupun ya secara ketentuan tidak bisa karena ada batasan ketentuan harus KTP ini, tapi ada solusinya tadi. Misalnya orang Banyuwangi yang tinggal di Denpasar, kemudian KTP-nya KTP Banyuwangi tidak bisa di sana ya. Jadi pendengar Tali Kata Podcast ya, ini solusi yang terbaik buat kita, apalagi di saat Ramadan seperti ini, kita meningkatkan keimanan kita sesuai dengan apa ya, rukun Islam kita, rukun Islam yang kelima. Bagaimana kita untuk bisa pergi haji, mendaftar haji. Pegadaian lah solusinya. Yang pertama tadi cukup dengan membawa emas, perhiasan emasnya, kalau emas mungkin sekitar 5 gram, kalau emas batangan 3,5 gram, kemudian dibawalah ke Pegadaian Syariah terdekat atau Pegadaian lainnya yang kebetulan Pegadaian itu satu atap ya, karena kita channeling sehingga kita bisa dilaksanakan di mana saja. Kemudian kita akan mendapatkan pembiayaan porsi haji secara sah. Kalau kita sudah dapat porsi haji, kita sudah mendaftar untuk pergi haji. Entah waktunya nanti kapan, yang jelas kita sudah terdaftar dulu. Nah, seperti itu Mas Arif ya. Ya. Terus ada lagi nih Mas Arif terkait dengan umroh ini. Umroh. Karena saya dengar juga Pegadaian juga memberi pembiayaan terkait umroh. Karena kan banyak juga animo masyarakat untuk pergi ke Baitullah ini melalui fasilitas umroh ini, fasilitas umroh. Sedikit Pak Ari sebelum menginjak ke yang Arum Safar atau umroh, tadi saya lanjutkan sedikit mengenai setoran Arum Haji. Ya, jadi ambil contoh saja, ini sangat ringan sekali kok. Misalnya untuk yang 5 tahun ya, atau 5 tahun itu setorannya sekitar 600.000. 600.000 setiap bulan ya Mas ya? Setiap bulan. Nah, kemudian kalau untuk yang 3 tahun itu sekitar 945 untuk ininya, setorannya ya 945. Jadi maksudnya tadi sambil nunggu antriannya kan cukup lama. Nah, kalau misalnya oke lah, kalau misalnya Bapak Ibu punya uang cash 25 juta langsung didaftarkan ke Kemenak, monggo. Tetapi bagi yang itu di UMKM yang masih modalnya diputar bisa untuk usaha kan, bisa dimanfaatkan untuk modal usaha. Nah, pembiayaan tadi senilai 25 juta yang disetorkan di Kemenak itu tadi disetorkan itu tadi melalui program Arum Haji tadi dengan setorannya tadi yang kurang lebihnya misalnya ambil 3 tahun sekitar 945.000 per bulan. 945.000 per bulan. Ya. Tapi porsi sudah dapat jaminan, sudah dapat ini, ya, sudah gitu. dapat. Artinya itu tadi
kita sudah memulai kan, ketika tadi kita punya rencana saya pengen ke Baitullah. Nah, salah satu niat itu diwujudkan, diazamkan dengan Daftar, yang dengan mendaftarkan seperti itu. Ya alhamdulillah untuk memberikan experience teman-teman kan, maksudnya memberikan motivasi. Alhamdulillah saya mendaftarkan di tahun 2017. Ya, artinya pada saat itu ya dibilang ya itu dah, saya tidak ada kata untuk menunda lah gitu, dan atas memang orang tua kan disegerakan, disegerakan. Tapi kalau misalnya sekarang itu dari saya bilang untuk adik-adik kita yang ini masih Ananda yang putra putrinya yang belum ini, itu dah saat yang tepat untuk investasi anak lewat mendaftarkan Arum Haji tadi. Mumpung orang tua masih punya kemampuan, anaknya didaftarkan, ya diangsur sampai lunas. Toh pada akhirnya nanti ya kan, pas berangkat anak cara fisik masih usia mampu, prem, ya masih kuat. Ya usia prem, usia 40, 45. Daripada nanti daftar di usia 50 seperti itu, baru berangkat di usia 70 kurang lebih seperti itu. Dan yang paling kuncinya gini, Bapak Ibu memampukan anak untuk bisa membelikan HP, membelikan motor. Tapi itu kan hanya sifatnya duniawi atau hanya alat gitu. Sedangkan untuk kembali ke Baitullah tadi, ke rumah Allah, itu kan salah satu setiap insan manusia hamba Allah yang ini menyempurnakan itu tadi, itu kan menjadi sesuatu yang tekad. Makanya itu salah satu investasinya yaitu tadi mendaftarkan anak putra-putri kita untuk disegerakan untuk mendaftar haji seperti itu. Apalagi jadi haji yang mabrur. Amin. Itu menjadi tujuan utama. Dosanya dihapuskan seperti terlahir kembali seperti itu, Mas. Itu investasi yang luar biasa ini. Karena kita selalu bergelimang dengan dosa. Tanpa seperti itu, ini salah satu yang harus kita lakukan. Terus tadi yang Bapak tanyakan mengenai Arum Safar. Arum Safar, betul. Jadi selain Arum Haji, kita juga ada produk namanya Arum Safar, pembiayaan untuk umroh maupun wisata non umroh. Untuk yang Arum Safar misalnya wisata Arum Safar untuk umroh, jadi ini programnya karena umroh ini kan waktunya tidak ditentukan, boleh kapan aja. Nah bahkan ini kalau sistem umroh itu kita bisa berangkat dulu atau di tengah jalan berangkat, untuk angsurannya bisa di kemudian hari. Nah, seperti itu. Untuk syaratnya itu barang jaminannya itu 25% dari pinjaman. Contohnya misalnya berangkat umroh 3 orang dengan nilai umroh 40 juta kali 3 120 juta. Nah, kemudian ada uang 50 juta misalnya untuk ininya, kemudian sisanya kan 70 juta. Nah, 70 juta itu 25%-nya itu sekitar 17 juta 500 itu untuk marhum beh jaminan. Yang dijaminkan itu 25% dari 70 juta tadi. Perhiasannya yang disimpan di Pegadaian. 25% senilai pinjaman. Tafsiran pinjaman. Ya, seperti itu. Nah, untuk munahnya ataupun ininya jasa titipnya murah kok, sekitar 1%. Nah, nanti bisa untuk pinjaman itu bisa dari 1 juta sampai 500 juta. Artinya kan sesuai dengan kebutuhan tadi. Misalnya punya uang separuh, misalnya dari 120 juta tadi punya uang 50 juta, nah 70 juta itu di fasilitasi pembiayaan lewat Pegadaian Arum Safar. Artinya di sini saya ini pingin berangkat umroh bareng-bareng keluarga ini, tapi saya uangnya belum cukup. Tapi saya juga punya barang seperti itu. Nah, jadi saya bisa ke Pegadaian Syariah untuk mendaftarkan umroh dengan skema pembiayaan itu, di mana barang saya cukup 25% dari sisa pinjaman. Kemudian ditambah sama DP-nya tadi, saya bisa berangkat dulu bersama keluarga, pergi umroh, selanjutnya baru kita nyicil gitu. Bisa seperti itu salah satunya. Untuk program umroh untuk saat ini masih program paket, Pak.
Jadi dari kantor pusat nanti kita ada jadwal untuk paket umroh. Biasanya kan pemberangkatan via Jakarta, via Jogja, via Surabaya, dan dari Denpasar juga ada. Nah, nanti misalnya nanti kalaupun misalnya Denpasar tidak ada, nanti bisa di-channelkan berangkat lewat Surabaya, tetapi istilahnya jamaah dari Denpasar bisa juga. Misalnya kalau program paketnya itu penyelenggaraannya itu lewat Surabaya seperti itu. Nah, jadi sementara itu lewat paket yang setelah diprogramkan dari kantor pusat di setiap titik-titik pemberangkatan seperti itu. Nah, nanti kita kita bekerja sama dengan pihak travel agent untuk yang sudah ditunjuk oleh kantor pusat. Jadi kita nanti langsung dikoordinasi sama pihak kantor Pegadaian, bekerja sama dengan agent seperti itu. Berarti artinya yang memberangkatkan bukan Pegadaian ya, bukan, ada travel yang ada ditunjuk travel, seperti itu ya. Betul. Jadi kita ada rekanan itu kalau dari mitra Pegadaian ada sekitar 60-an mitra Pegadaian. Nah, itu nanti dari Pegadaian itu tadi sudah kerjasama dengan pihak travel tadi untuk program paket tadi yang dijadwalkan. Nanti intinya gini dah teman-teman. Kalau misalnya butuh informasi lebih lanjut mengenai Arum Safar terutama atau Arum Haji, bisa informasi di Pegadaian terdekat misalnya yang ada di luar Denpasar ataupun yang ada di Denpasar, bisa langsung ke Pegadaian Syariah yang ada di Gatot Subroto untuk kantor induknya dan juga di Pegadaian Kartini, Pegadaian Syariah Kartini. Mungkin dari sana nanti akan diinformasikan ataupun difasilitasi untuk Bapak apa yang diinginkan atau direncanakan, mau berangkat umroh kita fasilitasi, ataupun kita berangkat haji juga kita akan dampingi sampai pendaftaran di Kemenak, Pak, seperti itu. Nah, ini kadang-kadang ada yang viral ini Mas Arif. Kadang-kadang ada yang informasi gagal Arum Haji ya, bukan Arum Haji ya. Gagal umroh karena ditipu travel. Nah, seperti itu. Kadang-kadang ada informasi seperti itu, Mas Arif. Gimana ini, Mas Arif? Jadi memang apa-apa ini kan, apalagi di era yang sekarang ini kan layanan jasa itu kan semua kan berjamur, Pak. Ya, akreditasinya, SK kementerian untuk resminya ini kan kita nggak tahu, dan juga ya itu tadi untuk menjamin yang pasti-pasti selain seperti itu, Pegadaian ini kan sudah settle, punya pemerintah 125 tahun lah berdiri, dan pasti punya rekanan mitra travel yang ditunjuk pasti kan yang nggak kaleng-kaleng seperti itu. Nah, daripada mungkin Bapak Ibu sekalian alasan mungkin ada tawaran iming-iming yang murah, paket umroh 25 juta seperti itu, kita dengan DP 10 juta 15 juta dulu dijanjikan berangkat bulan ini tetapi nggak kunjung berangkat. Nah, itu kan akan jadi memang itu dah yang berbau ya mungkin ibadah tuh ada aja tuh tawaran-tawaran yang mungkin ya ini menyesatkan. Jadi kita harus pintar-pintar mencari referensi ya, istilahnya kita Pegadaian sudah teruji, alhamdulillah diberikan kepercayaan kepada masyarakat, dan untuk mitra yang kita gandeng juga travel yang sudah teruji juga, itu seperti itu. Artinya murah itu bukan berarti nyaman, bisa juga aman kan gitu. Iya, seperti itu. Nah, itu seperti itu. Jadi terima kasih Mas Arif, ini informasinya luar biasa ini. Yeah. Tadi untuk emas tadi Mas. Yeah. Karena Arum Safar itu ada yang harus dititipkan ini, titip emasnya. Nah, ini emasnya berupa apa Mas? Apakah harus perhiasan atau bentuk lain Mas? Bebas, jadi bisa perhiasan tadi yang disebutkan atau logam mulia, atau mungkin juga tabungan. Intinya 25% dari sisa tafsiran pinjaman itu tadi yang untuk sebagai prasyarat dijaminkannya. Berarti jadi, tabungan emas juga bisa ini? Bisa. Tabungan emas luar biasa. Nanti kalau saya nyimpen tabungan emas, kalau pingin umroh bisa dititipkan di Pegadaian dulu sementara. Itu. Ya begitu. Terus syarat ketentuan mungkin KTP kayak gitu apa yang dipersiapkan Mas? Kalau untuk umroh itu kan tidak mensyaratkan karena itu wilayahnya seperti kita berziarah ya, seperti itu Pak ya. Jadi tidak ada ketentuan yang
kaku dari Kemenak harus KTP setempat ya. Jadi misalnya KTP luar Bali bisa mendaftarkan di Denpasar seperti itu. Karena kan ini kan kaitannya untuk yang penting tadi kayak misalnya pas pemberangkatan disiapkan paspor untuk pemberangkatan seperti itu. Nah, berarti ada beda ini terkait domisili. Kalau arum haji, pembiayaan haji itu domisili menentukan. Nanti kalau di Denpasar KTP-nya berarti bisa daftar di Denpasar. Tapi kalau KTP-nya di Banyuwangi bisa daftar di Banyuwangi melalui fasilitas Pegadaian, nanti akan membantu bagaimana bisa menyelesaikan pembiayaannya seperti itu Mas Arif ya. Betul. Tapi untuk pembiayaan umroh KTP-nya di mana saja bisa, cukup datang ke Pegadaian, kemudian kita menyerahkan barang sebagai agunan 25% tambah DP dan kita sudah pergi deh. Betul. Pergi umroh. Okay. Sesuai dengan niat kita. Nah, apalagi di saat Ramadan seperti ini. Betul. Ya. Jadi momen Ramadan yang cukup sejuk dan ini penuh keimanan dan ketakwaan Pak ya. Ya. Jadi niat itu ya itu tadi kita luruskan niat ya, sempurnakan ikhtiar. Jadi ketika kita sudah ada azam untuk saya mau ke tanah suci, mau ibadah haji. Nah, itu jangan menunda-nunda, disegerakan untuk mendaftar. Masalah nanti berangkat itu kan waktunya, tinggal menunggu waktu. Yang penting kita menggugurkan niat prasyarat kita menyempurnakan rukun Islam gitu loh ya. Nah, seperti itu. Jadi saya garis bawahi, Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil. Nah, baik, luar biasa ini. Tadi berarti luruskan niat, sempurnakan ikhtiar. Nah, sekian dari kami, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.